Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Tentunya Ibu berharap anak-anak semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Anak-anak coba ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama ya. Ibu Arum ingatkan lagi, jangan di-skip ya videonya. Jadi ikuti video ini dari awal sampai akhir, oke? Nah, anak-anak sudah berpakaian rapi ya. Semuanya sudah sarapan dan sudah siap untuk belajar. Sekarang kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Kita akan mulai belajar bersama-sama. Hari ini kita masih berada di tema yang keempat tentang berbagai pekerjaan. Dan judul subtema yang pertama tentang jenis-jenis pekerjaan. Khusus hari ini kita akan belajar muatan IPA ya. Nah, nanti kita akan belajar untuk menjelaskan contoh kegiatan yang dapat menjaga kelestarian sumber daya alam. Dan kita juga akan belajar contoh-contoh kegiatan pelestarian alam itu seperti apa. Nah, coba anak-anak, ada yang tahu bagaimana caranya kegiatan apa saja yang dapat menjaga kelestarian sumber daya alam? Nah, ini Ibu Arum kasih tahu ya. Nah, yang pertama, penghijauan di daerah aliran sungai. Ya, mengapa? Karena dengan penghijauan maka air sungai ya bisa menjadi lebih bersih ya. Air yang dihasilkan bisa menjadi lebih bersih. Tentunya didukung dengan cara tidak membuang sampah di sungai atau di aliran sungai. Kemudian yang kedua, penggunaan BBM yang bijak. Jadi ketika kita menggunakan bahan bakar atau BBM, entah itu ketika kamu bepergian dalam menggunakan sepeda motor atau mobil, anak-anak gunakan atau manfaatkan BBM itu secara bijak ya. Jadi contohnya kalau misalnya kamu mau ke Indomaret depan rumah, gak usah pakai sepeda motor, langsung saja jalan kaki ya. Jika jarak tempuhnya itu dekat, anak-anak tidak perlu memakai kendaraan yang menghabiskan bahan bakar minyak. Begitu ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Nah, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Nah, ada yang tahu apa itu sampah organik dan anorganik? Nah, sampah organik itu berasal dari makhluk hidup ya. Contohnya mulai dari daun, sayuran, kemudian tempe, tahu yang sudah basi. Nah, itu adalah contoh sampah organik. Sedangkan sampah anorganik bisa kamu lihat ketika kamu memakan permen, kemudian bungkus permennya berasal dari plastik. Nah, kenapa? Plastik itu sulit untuk terurai. Jadi, ya, banyak sekali kita temui kerajinan tangan dengan menggunakan sampah plastik. Nah, kemudian seperti sendok plastik, nah, kemudian gelas aqua, nah, itu bisa digunakan atau bisa didaur ulang lagi untuk menjadi barang yang baru, ya, sebagai kerajinan tangan. Kemudian, menghindari teknik ladang berpindah. Apa itu yang dimaksud ladang berpindah? Nah, ladang berpindah ini adalah pindah-pindah tempat atau pindah-pindah ladang. Gitu ya. Dalam artian orang akan
mengosongkan hutan, contohnya hutan-hutan atau semak-semak. Nah, itu akan dibakar. Kemudian kalau sudah dibakar kan habis pohon-pohon besar. Pohon-pohon besarnya akan menjadi habis dan rumput-rumput atau tanaman liar akan habis, sehingga pada musim hujan pada musim hujan semua apinya itu mati. Kemudian ketika semua sudah habis, maka para petani bisa menanam di situ. Jadi contohnya adalah seperti ladang, membuka ladang di area hutan. Contohnya seperti itu ya, tapi dengan tidak bertanggung jawab. Nah, jadi teknik ladang berpindah itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena jika hutan kita gundul, maka akan semakin banyak resiko atau akan semakin banyak dampaknya untuk kelestarian sumber daya alam di daerah kita masing-masing. Kemudian, selanjutnya adalah mencegah terjadinya pencemaran air. Bagaimana caranya? Untuk mencegah terjadinya pencemaran air itu banyak. Jadi contohnya, limbah-limbah pabrik tidak boleh dibuang di daerah aliran sungai. Begitu juga ketika kita membuang sampah, tidak boleh kita membuang sampah di aliran sungai. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menimbulkan pencemaran air. Selanjutnya adalah melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, reboisasi ini adalah menanam kembali tumbuhan hijau. Jadi semakin banyak tumbuhan hijau yang ditanam, maka semakin banyak pula oksigen yang dihasilkan. Sehingga udara di sekitar kita menjadi lebih sejuk. Begitu ya. Selanjutnya, menanam pohon sebanyak-banyaknya ya. Mulai dari menanam pohon atau menanam tumbuhan yang kecil-kecil saja, yang sedikit-sedikit saja. Nanti lama-kelamaan tumbuhan tersebut akan menjadi tumbuh besar. Dan ketika pohon tersebut dapat tumbuh besar, maka di daerah kita atau lingkungan kita menjadi lebih asri ya. Nah, selanjutnya. Nah, anak-anak, Ibu Arum akan mencoba untuk mengajak anak-anak untuk menyebutkan kegiatan apa saja sih ya yang dapat mendukung pelestarian sumber daya alam. Sekarang, coba amati sumber daya alam di sekitarmu. Bagaimana cara kamu menjaga sumber daya alam? Nah, Ibu Arum di sini sudah membuat contohnya. Seperti, di daerah rumah saya ada sungai. Contoh kegiatannya seperti apa? Contohnya adalah tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian tanah. Ada tanah di daerah rumahnya Ibu Arum. Kemudian cara menjaga pelestariannya adalah bagaimana? Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Contohnya seperti itu. Kemudian ada juga tumbuhan. Caranya bagaimana untuk melestarikannya? Maka kita akan bisa melakukan penghijauan. Itu adalah contoh-contoh kecil. Nanti anak-anak bisa kerjakan di buku PS kalian masing-masing. Nanti silakan cek Google Classroom kalian masing-masing ya. Di situ Ibu Arum dan Ibu Aida sudah memberikan kalian tugas. Nah, oke anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Dan hari ini kita sudah belajar ya cara menjaga kelestarian alam agar kondisi alam tetap terjaga. Ini sangat penting anak-anak. Kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa untuk merusak lingkungan, maka suatu saat nanti lingkungan kita akan menjadi kumuh ya. Yang tadinya bersih menjadi kotor, yang tadinya udara segar menjadi lebih ngap ya, udaranya nggak sejuk lagi, semakin panas. Nah, itu adalah salah satu manfaat kita untuk menjaga lingkungan. Oke anak-anak, jika anak-anak ada yang belum mengerti, silakan tanya melalui Google Meet atau WhatsApp ke Ibu Arum atau Ibu Aida. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Dadah.